Oke, tadi di video pertama kita udah membahas terkait dengan satu schedule terkait dengan persediaannya, baik schedule utama maupun schedule pembantunya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan sebentar. Nah, ini ada satu schedule lagi yang belum kita bahas terkait dengan schedule F, itu adalah schedule FF1. Ini merupakan schedule terkait dengan perhitungan fisik persediaan. Jadi di sini tuh waktu tadi persediaannya itu kan persediaan itu ada pencatatannya ya kan menurut klien. Nah, terus di akhir tahun itu dilakukan stock opname ataupun dihitung secara fisik. Nah, ternyata ada perbedaan gitu. Kita lihat ini kan yang diketahui di soal nih. Ini diketahui di soal. Cuman kita mau cari tahu nih, kenapa ada selisih-selisih dari yang ada di soal tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita bentar. Di sini yang pertama itu ada monomer itu nggak ada selisih. Nah, selanjutnya di ini kan sudah sesuai ya saldonya. Nilainya maksudnya. Nah, selanjutnya untuk polivinil itu ada selisih dari fisiknya itu 1560, sedangkan di kartu itu di pencatatan itu ada 1650. Ternyata kok bisa makin sedikit waktu diperiksa fisiknya itu karena adanya pencurian tadi, dicuri sebanyak 90 kg. Nah, selanjutnya ini udah sama untuk oktan dan dop. Di PS ini sebenarnya udah sama kalau menurut di kartu sangat fisik. Namun di sini seharusnya itu beda gitu. Seharusnya itu salah, bukan segini. Seharusnya itu nilainya itu sebesar 1850 karena menurut informasi di soal ada 500 yang belum dicatat. Nih. Ada 500 persediaan yang belum dicatat. Nah, jadi seharusnya nilainya itu di sini harus menginkludkan 500 yang belum dicatat tadi. Untuk EPO sendiri itu udah sama. Selanjutnya untuk bahan penolong itu yang lainnya udah sama kecuali dengan karton box. Ini ada selisih sebesar 10.000 karena terendam banjir. Nah, selanjutnya di persediaan akhir itu di sini ada selisih sebesar 2.000 Rucovin SP 500 karena di sini di fisiknya itu kan nggak ada nih 2.000, padahal itu barang konsinyasi gitu. Nah, untuk yang Rucovin SP 1000, kalau di sini tuh nggak ada perbedaan ya, padahal seharusnya itu ada, bukan segini, seharusnya menurut saya itu ada 27.854. Kenapa? Karena 1.000-nya itu belum dikurangi gitu, karena ada barang, kan tadi belum dicatat tuh, ada barang promosi yang belum dicatat sebesar 1.000 yang dibagi gratis. Nah, itu seharusnya jadinya saldo Rucovin ini 27.854. Oke, next. Nah, kita masuk ke M1 nih sekarang. Di M1 ini terkait dengan schedule utang. Nah, schedule utang di sini dilakukan konfirmasi nih, teman-teman. Jadi kan ada beberapa dari per kliennya itu saldo per klien ini udah diketahui di soal. Terus kita lihat bahwasanya hasil konfirmasi yang ada di buku. Jadi ada yang jawabannya setuju dan ada yang jawabannya tidak setuju. Di sini kita lihat yang tidak setuju itu ada PT Berkat, ya kan? Menurut dia itu ada salah catat gitu. Kalau kita kan nyatetnya 502. Nah, sedangkan di PT Berkat ini nyatetnya cuma 501 utang kita. Karena di tanggal 3 Desember tuh kita udah lunasi sebesar 990.000. Nah, jadi kita ini tuh sebenarnya ada perhitungannya gitu kan, saldo utang ke PT Berkah. Jadi menurut klien berapa, dan memang benar ada selisih sebesar 990.000. Maka kita harus mencatatnya di pare kan, di debit itu sebesar 990.000. Kenapa? Karena utang usahanya itu kita harus kurangi gitu. Sebesar 990.000 di debit. Dan kas
sebesar 990.000 di kredit. Karena utangnya udah lunas. Oke, nah selanjutnya PT Caraka ini udah setuju, PT Delta. Nah, PT Delta ini itu mengakui utang sebesar 30.800.000, sedangkan di klien itu hanya 22 juta. Nah, ini tuh mereka tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku yang belum dicatat. Tadi kan ada nih yang di sebelumnya kita koreksi bahwasanya ada yang belum dicatat sebesar 8.800.000. Maka utangnya harus ditambah sebesar 8.800.000. Ini udah kita koreksi di sebelumnya di sini. Ini. Nah, kita udah nyatet utang usahanya itu bertambah 8.800.000 di kredit. Makanya kita masukkanlah dia di kredit di schedule utang sebesar 8.800.000. Nah, selanjutnya yang tidak setuju lagi itu adalah PT Elang. Nah, PT Elang ini bilang dia tidak setuju karena dia tuh menurut dia ada 35, sedangkan menurut kita ada 33 juta. Padahal kita itu udah bayar nih. Jadi kita bisa mengecek dari bukti pengeluaran bank bahwasanya kita udah membayar mana ya? Sebesar 2 juta ini pada tanggal 17 Desember 2018 di tahun 2018. Jadi seharusnya menurut kita ini udah benar. Menurut saya ini kita udah benar pencatatannya 33 juta sehingga tidak perlu jurnal koreksi. Nah, untuk yang lainnya itu udah setuju, jadi tidak perlu dilakukan koreksi. Nah, selanjutnya, oh ya, di sini juga di M1 ini, itu udah ada penjelasannya ya. Jadi udah ada penjelasannya. Nomor 1 ini harus koreksi bagaimana, nomor 2 ini, yang ini 8.800.000 ini, ada di schedule F3, dan untuk yang ketiga nih, yang elang ini nggak perlu koreksi. Selanjutnya ada di schedule MM1 terkait dengan daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Ini cuma kita masukin aja hasil konfirmasinya dengan ke sini, ke schedule-nya lah. Jadi untuk PT Andalas itu confirm balance, CB ini confirm balance berarti udah setuju gitu, fix, udah benar. Jadi yang udah setuju-setuju nih kita buat CB, sedangkan yang nggak setuju kita buat RD, yaitu reporting difference. Jadi ada perbedaan sebesar 990, 8.800.000 dan juga 2.200.000 yang tertera di sini. Oke, nah selanjutnya kita lihat nih untuk MM1.2. Di sini itu merupakan schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Nah, jadi kita catat saldo konfirmasi yang menurut konfirmasi yang udah confirm balance, yang udah setuju, itu sebesar 711.559. Ini didapat dari penjumlahan dari sini nih. Ini yang pokoknya yang CB ini lah, confirm balance nih. Nah, selanjutnya untuk selisih yang dilaporkannya reporting difference itu ada perbedaan gitu kan. Hasil konfirmasinya itu sebesar 557.557.000. Ini ada 3 konfirmasi, 3 perusahaan gitu kan. Yang mana ini tuh perhitungannya juga penambahan dari sini yang reporting difference ini. Oke. Oke. Nah, di sini tuh tapi yang dijumlahinnya itu bukan perbedaannya. Jadi hasil ini kan dibilang saldonya ya, saldo menurut konfirmasi maupun yang selisih gitu. Nah, saldo CB tadi ini yang dijumlahin itu yang ininya. Yang CB-nya. Kalau RD tadi itu yang dijumlahin yang ininya tuh. RD dan juga RD. Makanya sampai 500 sekian juta gitu kan. Nah, terus selisih dengan pembukuan klien itu ada sebesar 9.810.000. Ini tuh barulah selisih ini didapatkan dari yang ini, perbedaannya ini. Nah, itu sebesar 9.810.000. Nah, total yang dikirim itu ada 1.269.116.000. Ini didapatkan dari hasil konfirmasi yang baik yang udah setuju maupun yang ada perbedaan, dan total utang usaha ini
juga udah sama ya dengan total utang usaha yang ada di MM1.1 ini. Nah, di sini kita lihat bahwasanya saldo menurut yang udah terkonfirmasi benar itu sebesar 56%, itu didapatkan dari ini, persentasenya itu didapatkan dari ini, jumlah yang udah benar dibagi dengan total usahanya, terus total utang usahanya. Terus kalau misalnya yang reporting difference itu 44%, terus selisihnya itu ada 1%. Oke, nah itu tadi terkait dengan utang dan konfirmasi utangnya. Sekarang kita masuk ke PL2. Ini merupakan schedule terkait dengan COGS-nya, beban pokok penjualan. Yang mana ini juga berdampak gitu. Di sini kita lihat, ini sebenarnya pare ini kita ambil dari yang udah kita lakuin di awal-awal tadi, jadi tinggal kita pindah-pindahin aja. Jadi dari mulai persediaan bahan baku awal, ini ada koreksi sebesar 8 juta, yang mana 8 juta ini adalah koreksi dari F3. Nah, di sini ya. Jadi persediaan itu kan ada yang waktu bahan baku mana ya, dibeli di Delta, PT Delta ini kan belum dicatat kan persediaannya. Nah, persediaan ini harusnya dicatat sebesar 8 juta. Nah, di sini. Terus juga ada di sini ada di kredit sebesar 12.350.000, yang mana ini persediaan harus dihapuskan karena adanya 11 juta yang tenggelam dan 1.350.000 itu gara-gara 11 juta itu tenggelam, sedangkan 1.300 ini 11 juta ini tenggelam nih. Sedangkan 1.350.000 itu karena adanya ini pencurian, jadi harus dihapuskan, harus dikredit sebesar 1.350.000. Jadi totalnya 12.350.000. Nah, persediaan bahan baku awal ini dapatlah dihitung secara footing, dapatlah hasilnya sebesar sekian. Lalu untuk direct labor-nya itu ada penambahan sebesar 15 juta karena ada yang belum dicatat tadi waktu di bahan dalam proses. Nah, selanjutnya untuk beban lain-lain ini juga ada yang belum dicatat sebesar 1.350.000 karena dicuri tadi dan 11 juta karena adanya tenggelam tadi. Dan selanjutnya ada lagi terkait dengan barang dalam proses akhir itu kita catat 15 juta. Ini tuh karena di sini. Nah, 15 juta ini tadi adalah barang dalam proses yang mana terkait dengan tadi ya, yang WIP yang gaji, direct labor-nya belum dicatat. Sorry. Nah, ini belum dicatat. Nah, terus harga pokok barang manufakturnya itu ada 58.350 dan juga 12.350. Nah, ini semua ada perhitungannya, itu diambil dari yang tadi schedule sebelumnya. Nah, berikut yang terakhir itu ada schedule terkait dengan uji bisa batas pembelian. Nah, di sini itu kita mengklasifikasiin gitu kan. Jadi kita lihat nih, pencatatan di kartu piutang ini ada di sini. Ini kan kartu piutang. Nah, di sini ada PT Andalas itu berapa nilainya, terus PT Berkat itu ada berapa nilainya gitu kan. Nah, terus kita lihat juga nih dari dokumen-dokumen pendukungnya, order pembelian yang mendekati akhir cut off lah gitu. Bisa batas. Nah, ini kan kayak 29 Desember gitu kan. Nah, ada order pembelian yang mana kita juga cek nih ada laporan penerimaan bahan bakunya. Berarti kalau misalnya laporan penerimaan bahan baku ini udah ada, berarti kan seharusnya utang itu kan udah dicatat gitu kan. Nah, tapi di sini kalau misalnya untuk yang PT Fitra dan PT Indah, itu ordernya itu tanggal 29 bulan 12, dan di kartu piutangnya itu udah dicatat pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2018. Sedangkan untuk PT Delta, PT Elang, PT Gayo, dan PT Hero, ini apa namanya tuh,
udah ada laporan LPB-nya, laporan penerimaan barangnya, namun di kartu utangnya itu belum dicatat gitu. Jadi ini kita pisahkan antara cut-off-nya dari dia 1 Desember dan juga udah masuk ke tahun anggaran selanjutnya. Oh, ini ada yang terakhir lagi, yaitu ada terkait dengan TOC, ataupun Test of Control. Jadi kita melihat dari kontrol perusahaan, si PT Subus ini, terkait dari order pembeliannya ini, kita catat aja, ini ada di bukunya. Terus kita lihat apakah udah didukung dengan bukti pendukung, ada otorisasinya, ataukah udah dihitung secara footing, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya PT Subus ini udah menjalankan ada bukti pendukung, otorisasi, dan juga footing, dan ada pemeriksaan pencatatan ke kartu persediaan. Nah, yang belum ada itu terkait dengan periksa pencatatan ke buku pembelian maupun ke buku besar. Seperti itu. Mungkin sekian dulu terkait dengan latihan dari soal di modul 3 terkait dengan utang, persediaan, dan penggudangan. Mohon maaf jika ada salahnya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ada salah atau apapun, itu bisa dikomentar aja di YouTube-nya atau di komentar ke scanner.id/bebas. Nah, di sini teman-teman bebas untuk kasih saran, masukan, dan revisi kalau ada. Nah, kalau ada revisi nanti bakal diupdate di kolom komentar. Sekian, terima kasih. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.